menyeberang ke tenggorokan itu. Masya Allah, 4 tahun Nabi menyusu, tidak pernah Nabi menyusu di tete sebelah kiri. Kita mau tete kiri, mau tete kanan, rata, tiada urusan. Kadang ada susu di rumah, susu di luar dicari. Maksudnya kopi susu, Bu. Ibu-ibu, boleh saya menyapa ibu-ibu? Ibu? Ibu? Khusus untuk ibu-ibu muda, saya kasih ingat. Susuilah anakmu selama 2 tahun. Ini perintah. Tetapi setelah saya mengadakan observasi, sekarang ini sudah tidak banyak ibu-ibu yang menyusui hanya 2 tahun. Paling lama 6 bulan sudah berhenti. Iya, dengan berbagai macam alasan. Karena sibuklah, karena kerjalah. Ada yang bilang karena air tetenya mamanya sudah kurang. Ada juga yang bilang karena tetenya mamanya bau rokok. Banyak alasan. Ibu kenapa ketawa? Ibu merokok. Boleh saya lanjut ini? Boleh saya lanjut? Iya, kita tinggalkan dulu masalah tete ya. Pada umur 9 tahun, Nabi Muhammad SAW itu sudah mengembala. Dan perlu saya beritahu, sebagai wawasan kita, hampir seluruh Nabi diberi pekerjaan dengan mengembala. Kenapa? Di fase ini seorang Nabi, seorang Rasul itu dibentuk, dilatih, dididik, ditempa. Kesabaran, keuletan, ketabahan, kepemimpinan, tanggung jawab, manajemen, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak orang salah mengira bahwa mengembala itu pekerjaan ringan. Oh, tunggu dulu. Kalau cuma 1 ekor memang mungkin ringan. Tapi kalau mengembala sudah lebih dari 100 ekor, di sana lari 5 ekor, di sana lari 5 ekor, di situ kita kempes. Susah. Ustadz, pelajarannya di mana Ustadz? Pelajarannya adalah Nabi ajar sama kita bahwa orang muslim itu tidak boleh berpangku tangan. Orang muslim itu harus kerja keras. Orang muslim harus berjuang, bangkit, dan itu ciri orang Islam. Ustadz, ini kan masih suasana corona Ustadz. Tidak usah dulu kita pergi kerja, kasihan. Kita tunggu saja bantuan. Tabebe. Kita lanjut ya, kita potong-potong. Pada umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Khadijah. Perlu juga saya beritahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menikah 2 kali. Saya ulang supaya tidak salah paham. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menikah 2 kali sebelum Khadijah meninggal dunia. Nanti meninggal Khadijah, baru Nabi menikah lagi. Dan salah satu istrinya Nabi itu dinikahi pada umur 74 tahun. Namanya Ummu Saudah. Ustadz, pelajarannya di mana Ustadz? Pelajarannya siapa tahu ada di antara bapak-bapak yang hadir di siang ini mau mengikuti Nabi, menikah lebih dari 1 kali, silahkan juga nikahi yang umur 74 tahun. Siapkan memang Ramadan yang cepat tidak. Pakai baur. Dan cara berumah tangga Nabi, Masya Allah, indahnya, tanggung jawabnya, lembutnya, romantisnya, luar biasa. Nabi satu ketika agak larut pulangnya, diketuklah pintu. Aisyah tertidur, diketuk pintu yang kedua kalinya. Aisyah masih tertidur, rupanya kecapean sekali Aisyah. Diketuk lagi pintu yang ketiga kalinya. Aisyah masih tertidur. Apakah Nabi mendobrak pintu? Tidak. Dengan penuh rasa kasih sayang, dia ambil sorbannya, Nabi alas di depan pintu, Nabi tidur di depan pintu. Masya Allah, anak kita meledak. Nabi kalau minum, tempat minum Nabi itu diputar-putar. Diputar begini. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Nabi putar itu tempat minumnya? Nabi cari mana bekas bibirnya Aisyah, di situ dia minum. So sweet, romantis. Nabi kalau panggil istrinya hampir tidak pernah dipanggil dengan namanya, semua dengan panggilan kesayangan. Contoh, Aisyah dipanggil, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Naras. Kita giliran kita punya istri hitam. Buriko, Ciko. Allah Akbar. Apalagi sudah PC hidungnya, pipi gitu. Kita lanjut. Saya kira Pak, ada yang ingin saya sampaikan, saya tekankan di siang hari ini. Kemudian, pada umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pada umur 51 tahun, Nabi Muhammad diperjalankan dengan peristiwa besar. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk apa? Menerima perintah sholat 5 kali 1 hari 1 malam. Tidak cukup ke Allah
memerintahkan